Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman yang pingin pakai HT tapi komunikasinya jauh ke luar pulau ya. Jadi teman-teman ada yang misalnya mau komunikasi menggunakan HT ya. Jadi kalau rig kan sudah biasa ya. Kalau HT ini kita pilihkan HT-HT yang powerful 10 watt. Kemudian resipnya juga oke teman-teman ya. Jadi resipnya bagus, powerful 10 watt dan resipnya juga lumayan, sehingga beberapa radio yang kita rekomendasikan ini kita udah coba teman-teman, dan ada urutannya. Jadi nanti urutan yang paling peka sampai yang sedang dan yang biasa saja. Nanti kita akan urutkan buat teman-teman semua, sehingga ketika memilih sebuah radio itu sudah pasti oke ya teman-teman ya. Dan ini udah saya coba, dan kemarin saya coba tes-tes juga waktu saya ke Sulawesi, kita antar pulau ya. Beberapa waktu yang lalu juga udah kita coba. Dan semuanya juga sudah kita tes ke satelit dan semuanya oke. Artinya kalau keluar pulau itu pasti butuhkan yang agak sedikit terbuka teman-teman ya tempatnya, sehingga bisa jangkauan jauh. Nah itu sebenarnya prinsipnya sama aja kalau kita ke komunikasi ke satelit ya. Satelit itu kadang-kadang bisa sampai 3.000 kilo ya teman-teman ya. 3.000 bahkan sampai terjauh itu saya pernah nyoba sampai 6.000 ya. Kita masih bisa masuk ke satelit ya. Artinya dengan pancaran radio yang bagus dan resipnya bagus itu terjadi komunikasi dua arah teman-teman ya. Tapi kalau hanya pancarannya bagus, resipnya nggak bagus, ya sama aja bohong. Kita hanya bisa sampai ke sana, tapi kita nggak bisa menerima lawan bicara kita. Jadi harus dua persyaratan yang harus kita temui di radio itu. Dan ini semuanya nanti juga menggunakan antena luar teman-teman ya. Antena luar tentunya, antena luar bukan antena bawaan, karena kalau sudah antar pulau itu kan pasti antenanya yang butuh yang gennya besar ya. Mungkin pakai F23 Hotel, G7 atau mungkin pakai pengarah ya, itu wajib ya, karena antenanya harus antena luar untuk bisa menjangkau lebih jauh. Kalau pakai antena seperti ini jangan harap teman-teman ya, kecuali ada repeater ya di tempat Anda. Ya saya nggak perlu rekomendasikan radio yang wattnya besar, nggak perlu yang peka-peka. Tapi karena kita butuh direct yang radio peka dan pancaran bagus, maka kita rekomendasikan radio tertentu saja. Tidak semua radio yang ada di pasaran itu bisa meresip dengan baik. Dan ini kita coba pilihkan yang terbaik buat Anda semua. Dan tentunya nanti teman-teman harus pikir begini, kok nggak ada radio Jepang ya? Itu lagi, Jepang itu rata-rata powernya di bawah 10 watt. Kemudian memang wattnya resipnya bagus, Motorola bagus, Yaesu bagus, kemudian Icom bagus, Alinco bagus. Alinco yang sekarang kurang-kurang kayaknya ya resipnya. Tapi yang bagus malah yang 5 watt ya. Yang 10 wattnya kurang ya. Nah, jadi gimana ya? Kalau kita mau fullkan powernya 10 watt, nggak masuk di kategori kita. Jadi jangan tanya lagi teman-temannya, kok ini nggak masuk ya? Kan kita sebutkan yang 10 watt. Dan resipnya peka. Kalau nggak masuk di sini, berarti kemungkinan besar resipnya nggak peka teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ngopi dulu ya, seruput kopi hitam. Ini kita seruput Arabica Brazil ya teman-teman, kita seruput kopinya. Kopi hitam tanpa gula. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman, kok saya selalu dapat kopi-kopi yang mantap ya? Ini belinya juga online teman-teman, jadi nggak ada yang nyumbang ke sini kopi, jadi kita beli online. Dan saya coba, ini cukup mantap ya. Kalau kemarin kita udah coba yang Kolombia, dan yang ini yang Brazil
memang jos banget. Oke teman-teman, kita langsung aja memberikan rekomendasi buat Anda. Biar nggak panjang lebar, kita langsung spill buat Anda semua. Radio pertama sampai radio terakhir. Dan kita akan tes resipnya. Ya teman-teman ya. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini adalah HT yang pertama akan kita sampaikan kepada Anda semua ya. Jadi HT yang pertama ini yang betul-betul resipnya paling bagus teman-teman ya. Ini ada Eskom FC 12 Pro ya, sorry. Eskom FC 12 Pro 2025. Jadi ini radio yang resipnya paling mantap. Kemudian powernya paling oke. Jadi resip mantap, power oke. Sehingga ini saya bisa rekomendasikan buat Anda sebuah radio yang luar biasa mantap ya. Karena ini saya jadikan yang nomor 1 teman-teman ya. Karena resipnya luar biasa dari Eskom FC 12 Pro 2025 ini, dan juga tentunya powernya full 10 watt dan modulasinya juga oke teman-teman ya. Nggak yang ada yang kurang dari Eskom ini. Nah ini saya lagi nyari konektor tapi belum ketemu teman-teman ya. Sebentar kita coba cari konektor dulu untuk mencoba resip dari Eskom ini. Jadi buat teman-teman nggak perlu ragu-ragu dari Eskom ini, langsung kita bisa resip ya. Oh ya sebentar, ini kelihatannya pak konektornya belum masuk ya. Oke, kita coba cek dulu teman-teman ya. Saya cek dulu ya, ini kayaknya konektornya belum masuk ya di antenanya. Oh sudah teman-teman, sudah masuk. Cuman apakah sinyal seismografnya yang mati? Welcome. Ya, ini sinyal seismografnya mati teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngetes ini. Ya, nggak bisa ngetes. Nah, saya akan tes dulu dengan radio yang lain ya. Nah, kita coba dulu. Siapa tahu ada kesalahan atau apa. Tapi yang jelas, kalau yang radio kedua ini nggak bisa ngeresip juga, berarti seismografnya lagi mati. Ya, mati teman-teman seismografnya. Jadi kita nggak bisa ngetes resip. Tapi yang jelas saya sudah coba ya teman-teman ya. Saya sudah coba dan kita udah tes. Ya kalau Anda percaya saya silakan, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Yang jelas selama ini kita coba selalu real ya. Oke teman-teman, jadi karena sinyal seismografnya nggak hidup, jadi kita nggak bisa nyoba resip ya. Karena itu patokannya adalah sinyal yang terkecil dan berjuang melawan spletan. Sehingga kalau dia nggak bisa kita resip, baik di ruangan ini pun nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti nggak peka, tapi ini karena sinyal seismografnya nggak hidup ya. Dan ini adalah radio yang saya rekomendasikan buat Anda, Eskom FC 12 Pro 2025. Sekali lagi 12 Pro 2025 teman-teman, ada 2025-nya. Kalau 12 Pro aja bukan seperti ini modelnya ya, tapi ini 2025 seperti ini modelnya. Anda bisa lihat dual PTT. Kemudian ya ini sini, kemudian ada Type-C juga, udah aman lah untuk Eskom FC 2025 ini, 12 Pro 2025 ini. Kita taruh aja dulu di sini ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke yang tipe selanjutnya ya, itu ada Eracom RC98. Ini Eracom RC98 itu nanti barengan juga dengan Foscom
FC2100R ya, juga barengan dengan ada Fastcom ya, Fastcom FC98 ya, UV98. Kemudian ada Escom juga FC10 Pro. Itu sama teman-teman, persis sama dengan ini. Cuman barangnya karena kita nggak ada, kita cuman tampilkan dua ini. Ini sudah mewakili antara yang Escom 10 Pro dan Fastcom UV98 tadi, dan juga TYT TH UV98. Ya, oke, ini jelas jos banget teman-teman untuk resipnya, jangan dikhawatir. Kita lanjut lagi untuk selanjutnya yang Anda perlukan untuk radio komunikasi antar pulau, dan pasti powernya powerful dan resipnya tentunya masih oke ya. Nah, ada dari Wercom Spot Radio, dan tentunya Wercom Spot Radio saat ini sudah Type-C semua teman-teman. Ini saya kebetulan ambil yang belum Type-C, tapi sudah Type-C semua. Jadi chargernya sudah Type-C, dan ini saya ambil yang belum Type-C, sebenarnya sudah Type-C semua ya teman-teman ya. Dan untuk yang Spot Radio ini jelas oke banget, suaranya mantap sekali, nggak perlu diragukan lagi untuk yang Escom ini ya, Escom lagi, Wercom ini ya, nggak perlu diragukan lagi yang Wercom ini, WR88 Plus Spot Radio, powerful, receive oke, suara mantap, dan yang jelas vokalnya luar biasa untuk Wercom WR88 Plus Spot Radio, dan waterproof lagi. Kalau yang tadi kita sudah tampilkan yang pertama itu nggak waterproof, ini waterproof teman-teman. Jadi buat andalan buat teman-teman, bisa ditaruh di dalam rumah maupun Anda keluar, itu nggak khawatir lagi menggunakan Wercom WR88 Plus Spot Radio. Selanjutnya kita masuk ke Eracom lagi teman-teman ya. Nah, ini dia Eracom RC68 Plus ya. Eracom RC68 Plus seperti ini tampilannya, dan ini sudah titiknya juga plastik ya, mantap teman-teman. Sudah Type-C juga, dan powerful 10 watt. Jadi nggak perlu khawatir lagi dengan Eracom RC68 ini untuk Anda komunikasi luar pulau dengan antena luar. Kemudian ini juga waterproof teman-teman, jadi aman. Anda pakai di luar atau di dalam rumah sudah oke. Eracom RC68. Selanjutnya kita masuk ke SMP apa ya? Ya, DM700. Nah, DM700 ya. Kita masuk ke SMP DM700. Ini dia lebih oke lagi untuk bootingnya, cepat sekali. Jadi buat Anda yang senang buru-buru ya, ini radio paling mantap ya di antara semua radio yang saya tampilkan tadi. Ini yang paling mantap. Ketika kita on langsung dia muncul cepat sekali ya bootingnya. Dan tampilannya juga full, ada voltase, tune, semuanya lengkap. Ada call sign kita di sini, dan ini menjadi rekomendasi saya buat Anda yang mau HT mantap, powerful, waterproof, 10 watt, receive oke, pancaran oke. Ini di SMP DM700. Kita taruh lagi teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya. Nah, berikutnya ini dia mungkin powernya tidak equal itu sama antara VHF dan UHF, tapi VHF-nya powerful 10 watt teman-teman. Ini adalah Dalcom DL9000 Pro. Jadi Dalcom DL9000 Pro ini dia hampir sama dengan DM700 tadi tampilannya. Cuman resipnya ini oke banget teman-teman, resipnya. Nah, dia kalahnya dengan DM700 tadi itu sama Eracom, dia power di UHF-nya kecil teman-teman ya, sekitar 6 atau 5 watt. Kalau yang sana udah lumayan besar ya, 7, 8, 9 watt. Nah, modulasinya juga oke, resip juga oke teman-teman. Cuman ya kalau dia kurang sedikit resipnya, dia agak noise ya. Sinyalnya full tapi noise, tapi resipnya oke teman-teman untuk Dalcom DL9000 Pro ini. Dan ini sudah waterproof juga, sudah Type-C, aman Anda gunakan teman-teman. Dalcom DL9000 Pro.
dual band. Nah, ini dia. Jadi Dalcom DL9000 itu banyak teman-teman. Ada yang dual band, ada yang single band, tapi ini yang dual band, yang pro lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke ini, si kecil tapi powerful ya. Ini adalah Eracom lagi teman-teman. Jadi Eracom yang ini adalah Eracom versi yang oke banget. Tapi PTT-nya masih karet teman-teman ya. Sayangnya PTT masih karet, tapi ada tapinya. Dia sudah Bluetooth, sehingga Anda program radio ini cukup dengan handphone. Tidak perlu pakai komputer, langsung hubungi radio ini dengan handphone Anda, Android maupun iPhone ya. Kemudian juga sudah Type-C, aman, receive juga oke, suaranya kenceng banget teman-teman ini. RC69 Plus ini suaranya kenceng banget. Dan ini saya suka. Ini biasa saya pakai hari-hari juga ini ya teman-teman ya. Jadi karena ini saya suka, saya kadang-kadang sering saya pakai untuk emergensi atau apa, ini saya pakai teman-teman ya. Karena ini radionya simple dan masukin memori cepat ya. Eracom RC69 Plus. Kemudian selanjutnya lagi yang masih kategori dual band. Ini adalah Wercom lagi teman-teman. WR88 Plus ya. WR88 Plus. Jadi ini yang sudah baru, versi baru, udah Type-C, kemudian antena juga sudah baru, seperti ini semua teman-teman nanti kalau Anda beli yang Wercom WR88 Plus ini, dan tentunya masih mempertahankan karakternya, suaranya oke, receive juga masih oke. Memang memang sekarang sudah di bawahnya Eracom RC69 ya, tapi receive-nya masih termasuk oke menurut saya. Dan ini Wercom WR88 Plus ini dari dulu sampai sekarang tetap oke ya. Oke, langsung kita lanjut teman-teman. Nah, ini yang terakhir mungkin ya yang saya rekomendasikan buat Anda. Ada Eracom lagi. Ini yang terakhir Eracom lagi teman-teman ya. Jadi memang banyak yang diborong Eracom nih. Ini Eracom RC-D910. Nah, ini fiturnya dia bisa ada sinyal getar. Ketika ada sinyal masuk dia bergetar teman-teman. Jadi kayak handphone itu bergetar. Nah, PTT-nya dual PTT, kemudian dia juga sudah bisa diprogram dari manual dari HT-nya. Dan tentunya di sini juga kalau nggak salah ada recording ya, saya lupa ya. Nah, kemudian airband. Dan tentunya ini kalau hujan-hujanan aman teman-teman ya. Untuk Eracom RC tadi itu apa saya lupa teman, saking banyak yang tipenya saya sampai lupa ya. Eracom RC-D910 ya. Dan ini juga sudah Type-C, baterainya besar sehingga aman Anda gunakan teman-teman. Untuk Eracom ini layarnya warna, dan tentunya bisa kita kasih background untuk foto kita juga bisa di sini. Nah, ini dia Eracom D910. Oke teman-teman ya, bentuknya mantap. Nah, selanjutnya saya akan memberikan yang single band VHF. Karena rata-rata kalau teman-teman di luar pulau itu nggak ada yang pakai UHF teman-teman, rata-rata VHF. Makanya saya sarankan untuk menggunakan ini. Jadi kalau Anda bosan dengan semua yang tadi ya, yang tadi kan dual band, Anda pingin yang satu saja, single band. Nah ini ada Wercom WR808. Ini kebetulan baterainya belum saya cas ya, lowbat. WR808 VHF ya. Ini radio yang sudah saya siksa berkali-kali teman-teman ya. Dan ini radio tahan banting banget. Jadi buat teman-teman yang ada di tambang, yang ada di kerjaan ekstrim, tim SAR, ataupun Anda yang kerja di tempat-tempat yang memang butuh ekstra ya, ekstra hati-hati, Anda pakai ini nggak perlu hati-hati, nggak apa-apa ya. Anda mungkin seorang rescue PMI yang mungkin kalau naik mobil buru-buru hatinya jatuh kelindes, nggak masalah. Ini adalah Wercom 808 10 watt VHF, sehingga ketika Anda pakai radio ini Anda merasa nyaman teman-teman, karena bodinya sangat kokoh banget dan udah kita buktikan
dan ada di video-video saya sebelumnya untuk kita review bagaimana kita siksa untuk Wacom 808 ini ya. Selanjutnya masuk lagi masih saudaranya dari Dalcom. Ini Dalcom DL9000 VHF ya. Memang kalau secara receive ini mungkin hampir sama ya teman. Tapi kalau secara receive memang Wacom 808 ini lebih oke dibandingkan yang Dalcom. Nggak tahu apakah racikan softwarenya yang berbeda sehingga receive-nya masih lebih oke yang 808. Tapi ini juga oke teman-teman karena sama-sama 10 watt dan sama-sama tahan banting. Ini juga udah kita siksa. Nih Anda bisa lihat baterainya ya. Kita lindes pakai mobil, kita banting apa. Cuman ini saya tidak lempar dengan batu kemarin ya. Kalau ini udah kita lempar dengan batu sehingga dia seperti ini Kak layarnya. Tapi aman, nggak ada masalah. Jadi kalau saya pasang baterai baru, bukan baterai baru, baterai yang udah ada isinya, kita pasang di sini. Ya tetap hidup teman-teman, ini nggak ada masalah. Tuh hidup, nggak ada masalah. Jadi ini sangat luar biasa radio yang menjadi kenangan saya, kenangan Anda semua yang nonton di channel ini, karena tidak akan terlupakan bahwa kita sudah menyiksa beberapa HT, termasuk yang kemarin kita siksa ya. Baru-baru saya bikin video kemarin juga saya siksa. Nah kita real teman-teman ya, nyiksanya itu nggak setengah-setengah, jadi kita sesuaikan dengan kemampuan AT-nya, dan ternyata memang luar biasa Wacom WR808 ini. Sekali lagi buat teman-teman, kalau nyari radio tahan banting, pokoknya mau diapain aja, ini jawabannya, Wacom 808. Terus ada yang bertanya, Om kalau yang kemarin itu yang ada yang anti ledak dan segala macamnya, itu juga bagus teman-teman, bagus ya. Cuman ada cumannya, itu kan nggak 10 watt ya, itu nggak 10 watt, dia hanya 5 watt, sehingga kita nggak masukkan di sini. Nah itu nanti kategorinya beda lagi, itu kategori sudah eksklusif karena radionya memang benar-benar pada sertifikasinya seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini yang bisa saya rekomendasikan buat Anda. Ada berapa radio tadi itu ya, saya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 radio teman-teman ya. Tapi ya itu menurut saya teman-teman, jadi menurut saya, jadi kalau memang Anda juga punya yang lebih baik, nggak ada masalah teman-teman ya. Itu menurut saya. Dan memang banyak sih radio yang 10 watt dual band, tapi resipnya yang masih kurang teman-teman. Jadi bukan berarti saya nggak masukin, tapi ya karena resipnya kurang ya kita prioritaskan yang resipnya oke dulu ya, sehingga kita masukin di sini. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai radio-radio yang saya rekomendasikan buat teman-teman semua. Bisa dipakai di rumah untuk komunikasi jarak jauh dengan menggunakan antena luar. Semoga ini bermanfaat sehingga Anda bisa menggunakan radio ini untuk dipakai di rumah maupun di luar ruangan. Dan tentunya saya juga punya rekomendasi 2 antena teman-teman ya, di Anda pakai. Itu ada antena NH31, ini bisa dijadikan antena luar teman-teman. Dan nanti videonya untuk gimana caranya jadikan antena luar, saya akan tampilkan juga di deskripsi link videonya ya. Untuk yang NH31 ini ya, dan sebenarnya caranya sama. Nanti yang ARH770 ini juga bisa dijadikan antena luar, tapi kita tutup teman-teman ya. Nanti caranya sama saja. Dan tentunya kalau ini radionya kepake karena ini dual band teman-teman. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah nonton video ini sampai selesai. Nggak perlu panjang-panjang. Yang jelas, apabila Anda percaya kepada saya, maka silakan saja Anda pilih radio yang sudah kita rekomendasikan tadi tentunya. Sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat, menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah produk untuk komunikasi yang lebih oke. Yang kecil itu yang indah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabandri. Bye-bye.